Halaman 4 masuk ke halaman 5. Masih banyak. Ayat 12 masih. Wah, berarti singkat-singkat ini ya. Alladzina hum fi khawdi yal'abun, yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Mohon penjelasannya dimaksud dengan orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Itu orang yang berbuat batil, berbuat dolim, berbuat curang, berbuat culas, berbuat tidak jujur, berbuat maksiat, berbuat dosa, tetapi tidak takut dosa, tidak takut Allah, tidak peduli dengan hisab, tidak peduli dengan hari kebangkitan. Sing penting aku ning donya iso seneng-seneng, meski dengan cara yang batil, cara dolim, aku dapatkan kesenangan duniawi itu. Maka dia main-main dalam kebatilan, main-main dalam kemaksiatan, main-main dalam kedoliman. Artinya melakukan kebatilan, kedoliman, kecurangan, keculasan, ketidakadilan, itu tidak takut dosa, tidak takut neraka, tidak takut kepada Allah, dan tidak mau tahu bahwa Allah itu maha mengawasi perbuatannya. Meski manusia tidak tahu, tapi Allah maha mengetahui. Lah orang-orang seperti ini tidak peduli, dia terus menjadikan kebenaran agama Allah dan para Rasul Allah sebagai bahan olok-olok. Kitab suci Allah turunkan untuk merubah kebatilan menjadi hak. Karena kitab suci itu isinya hak. Rasulullah diutus oleh Allah menyeru kepada Allah, menyeru kepada yang hak. Tetapi banyak manusia yang menolak seruan Rasulullah, lebih suka bermain dalam kebatilan, lebih suka berkubang dalam lumpur dosa daripada menyambut seruan Rasulullah menuju yang hak. Jadi orang yang bermain dalam kebatilan ini, dia orang yang hidupnya berdasar hawa nafsu. Apapun untuk kesenangan dunianya, meski itu melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya, dia akan terjang larangan Allah dan Rasul-Nya, asal mendapatkan kesenangan dunia, baik untuk kesenangan kedudukan, pangkat, jabatan, kekuasaan, harta benda, dan lain sebagainya. Yang penting aku pengen ngono. Tapi melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya, tidak peduli. Nah ini orang yang bermain dalam kebatilan itu seperti itu. Aku pengen beli mobil itu. Tapi caranya dengan merampok, garong, korupsi, ini, itu. Tidak peduli, yang penting aku segera punya mobil itu, rumah itu, ini, itu, dan lain sebagainya. Itu orang yang bermain dalam kebatilan. Maka fawailu yauma idzil lil mukadzibin. Pada hari kiamat nanti celaka, kecelakaan yang amat besar bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran Islam. Siapa itu para pendusta? Alladzina hum fi khawdi yal'abun, yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Sudah tahu itu kebatilan, tetapi dia tidak menjauh dari kebatilan itu, malah justru terus mengikutinya. Maka kita umatnya Nabi Muhammad diajarkan dosa. Diajarkan doa. Diajarkan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kami yang hak itu betul-betul tampak hak. Dan anugerahkan kepada kami kekuatan, keberanian, ketabahan untuk mengikuti yang hak itu. Wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Dan tunjukkan kepada kami yang batil itu tampak batil,
dikemas sehalus apapun, mohon ya Allah tunjukkan yang batil tampak batil. Meski dikemas dengan penuh kelembutan, mesti dikemas sangat halus, kalau itu kebatilan ya Allah tunjukkan itu kebatilan. Dan anugerahkan kepada kami kekuatan, kesabaran, ketabahan untuk menjauhi kebatilan itu. Bukan bermain dalam kebatilan. Bermain dalam kebatilan itu sudah tahu itu kebatilan tapi terus mengikuti melaksanakan kebatilan, maka orang ini calon mendapatkan kebinasaan, kecelakaan yang sangat besar di hadapan Allah. Ya, ini ada informasi ini ya, pemakaman beliau Pak Hartono Karangmalang 3 jam 1 siang ya. Maka yang dari Karangmalang ya, yang terdekat Karangmalang dan sekitarnya diizinkan untuk bertakziah ya. Bisa meninggalkan majelis untuk takziah ke sana. Sama pengurus perwakilan Sragen ya. Pengurus perwakilan Sragen ini diwajibkan untuk bertakziah ke Karangmalang. Ya, ada lagi? Masih di halaman 5 di surat Tur ayat 14 dan 15. Afasihrun hadza am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya. Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat? Mohon dijelaskan. Satu lagi belum diartikan satunya ayatnya 16-nya. Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka baik kamu sabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Pertanyaannya? Mohon penjelasan yang dimaksud sihir pada ayat tersebut, Ustaz. Dahulu ketika Allah mengutus Rasulnya menjelaskan kandungan isi Al-Quran, masyarakat jahiliyah, para pendurhaka, para pendusta, ahli maksiat pada waktu itu mengatakan bahwa Nabi itu sahirum majnun, penyihir gila. Maka begitu sampai di neraka, mereka didorong ke neraka, yauma yuda'auna ila nari jahannama da'a. Seraya dikatakan mereka didorong ke neraka dengan sangat kuat, dengan sangat keras lagi kasar. Kemudian dikatakan pada mereka, hadhihi narul lati kuntum biha tukadzibun. Ini neraka yang dahulu ketika di dunia kamu terus-menerus mendustakannya. Kemudian afasihrun hadza am antum la tubsirun? Apakah neraka saat ini yang kamu di depannya ini sebentar lagi akan kamu masuki ini sihir, atau kamu memang tidak bisa melihat kalau ini neraka? Kalau dulu kamu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai seorang penyihir yang gila karena membawa berita peringatan isinya hari pembalasan, hari kebangkitan, siksaan neraka, kemudian dikatakan oleh masyarakatnya sebagai penyihir yang gila. Iki lho neraka saiki. Apa sihir iki? Apa matamu ra ketok nek kuwi jan tenan neraka? Karena sihir itu apa? Sarfu syai' an haqiqatihi ila ghairihi. Sihir itu memalingkan sesuatu dari hakikatnya kepada sesuatu yang lain.
Misal ya, ini pulpen. Sihir itu bisa memalingkan pandangan kita. Pulpen ini tiba-tiba kita lihat seperti ular. Sebagaimana dulu penyihir-penyihir Fir'aun memalingkan pandangan mata manusia, tali itu terlihat seperti ular kan itu. Maka di situ oleh Allah dikatakan afasihrun hada, apa neraka iki sihir meleo kan itu loh. Am antum la tubsirun, apa kamu itu memang hari ini tidak bisa melihat bahwa ini betul-betul neraka, sebagaimana kamu dulu tidak bisa melihat kebenaran tentang peringatan datangnya hari ini. Karena buta matamu, mata hatimu buta. Karena buta mata hatimu di dunia, sehingga kamu tidak bisa melihat kebenaran tentang peringatan hari ini. Sekarang melek deloken iki neraka tenan apa sihir, apa sesuatu yang keluar dari aslinya. Jane dudu geni ning mbok tonton ketok geni. Melek itu hinaan Allah. Dulu ketika Muhammad membawa peringatan tentang neraka, tentang hari kebangkitan, kamu katakan sahirum majnun, penyihir gila. Saiki kowe wis ning ngarepe neraka bulat-bulat delok meneh tak cemplungke rono. Iki geni tenan apa sing mbok tonton kuwi ya, jane dudu geni ning kaya geni melek gitu ya Pak. Jadi itu penghinaan. Jadi Allah sang menghinakan mereka ya. Maka sesudah itu islauha wis saiki mlebu rasakno kuwi geni tenan apa sakjane dudu geni ning ketoke geni. Masuklah di dalamnya. Fasbiru aula tasbiru, mbuh kowe tahan apa ora tahan, sabar dibong apa ora sabar, tahan dengan siksaan neraka atau tidak tahan, sawaun alaikum, sama keadaanmu. Siksaanmu tidak akan diringankan. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Karena kalian akan diberi balasan atas apa yang kalian kerjakan dulu. Dengan mengatakan Muhammad itu sahirum majnun, dengan mengatakan Al-Quran itu satu kebohongan yang nyata. Maka sekarang rasakan siksaan neraka ini. Entah kalian sabar dengan siksaan itu, atau kamu tidak sabar. Entah kalian tahan atau tidak tahan, sawaun alaikum. Keadaanmu tetap, entah kamu menangis atau tidak, mengadu atau tidak, merintih atau tidak, kamu tetap akan disiksa. Siksaanmu tidak akan diringankan. Maka ikhsa'uha wala tukallimun, diamlah di neraka itu dengan penuh kehinaan, dan jangan pernah berbicara kepadaku lagi. Kata Allah begitu. Ya, ada lagi.